2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara perhatikan ayat ini. Ketika firman diilhamkan di dalam hidupmu, dia akan memberikan manfaat kepada engkau. Yang pertama, dia akan mengajari engkau untuk melakukan jalan-jalan yang harus kamu lalui. Dia akan mengajari engkau bagaimana cara surga hidup ketika engkau ada di bumi. Dia akan mengajari engkau bagaimana engkau melakukan kuasa Allah bekerja di dalam hidupmu. Firman yang diilhamkan Allah akan bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Saudara, camkan ini. Tuhan tidak pernah punya isu dengan kesalahan yang kamu lakukan. Tuhan gak pernah punya isu dengan dosa dan masalah yang ada di dunia. Ketika Yesus sudah mati di kayu salib, perhatikan ini, dia sudah menyelesaikan semuanya. Tidak ada sesuatu yang tidak selesai di atas kayu salib. Semua selesai. Artinya apa? Tuhan selalu punya jawaban dan jalan keluar untuk semua masalah yang hari ini engkau hadapi. Amin. Yang hari ini engkau sedang hadapi. Tuhan punya cara untuk mengalahkan semua Goliat demi Goliat yang akan engkau hadapi. Saudara, Daud dan Goliat adalah sebuah gambaran tentang kehidupan di dalam firman dengan kehidupan di luar firman. Ketika engkau hidup di dalam firman, maka dunia akan memandang engkau seperti Daud. 7 kali orang benar jatuh, namun dia bangun lagi. Amin. Amin. Kamu gak akan pernah tahu kalau kamu tidak bikin salah, kamu gak akan pernah tahu mana yang benar. Kalau kamu salah, kamu tahu berarti yang benar ini. Betul ya? Kalau kamu gak pernah mencoba dan melakukannya karena kamu takut salah, maka sampai kapanpun kamu gak pernah tahu tentang yang benar yang mana. Dan firman itu akan memperbaiki kesalahan, memperbaiki kelakuan. Kalau orang yang hidup di dalam firman, ya kan testimoni itu orang lain. Kok lu kemarin gue lihat hidup lu kacau banget sih, sekarang kenapa lu jadi alim gini sih? Kok lu jadi baik banget sih, kemarin lu kayaknya pelitnya minta ampun nih. Gue mintain aja kemarin malu kagak lu kasih. Tapi lu sekarang kenapa baik banget sama gue ya? Kok lu sekarang care banget sama gue? Kemarin boro-boro lu nanyain gue. Sekarang tiap hari lu tanyain gue. Lu gue marahin, gue bohongin. Padahal gue sengaja bohongin lu. Tapi lu kok tetap baik ya? Kelakuanmu diperbaiki. Karena kamu melekat dengan firman. Amin. Jadi kalau mau berubah ya baca firman. Melekat dengan firman Tuhan. Dan yang terakhir, firman itu akan mendidik kamu di dalam kebenaran. Saudara, setiap orang tuh punya apa ya? Punya titik di mana dia perlu waktu untuk diajar untuk kebenaran. Saya nggak tahu berapa lama kamu harus waktu yang dibutuhkan untuk kamu bisa berdoa dengan haus dan lapar. Berapa lama kamu untuk belajar untuk melakukan firman Tuhan. Berapa lama kamu diajar untuk bangun pagi, untuk mulai melayani, untuk mulai memberi. Tapi firman Tuhan itu akan mendidik kamu, mendidik saya dalam kebenaran. Kebenaran yang sesungguhnya, supaya kehidupanmu dan saya sesuai dengan yang Tuhan mau. Amin. Melekat dengan firman Tuhan. Itu bukan opsi. Di handphone saya download satu aplikasi, saya bikin satu tas ya. Saya selalu reminder, pagi, siang, sama malam. Walaupun saya udah baca firman Tuhan tuh berulang-ulang gitu, tapi kalau dibaca tuh firman selalu fresh aja. Seger aja dibaca, dapat pewahyuan, pengertian yang baru gitu. Kalau pagi ada reminder, baca Alkitab.
Perjanjian Lama, ayatnya saya udah update. Siangnya saya lagi sela-sela baca kitab Amsal. Malamnya saya baca lagi Perjanjian Baru. Saya mulai renungin, mulai belajar melekat dengan firman Tuhan. Karena firman itu akan mulai mengubah banyak hal. Saudara, hidup saya banyak hal yang harus diperbaiki. Banyak boroknya, banyak nggak benarnya. Ketika saya ingin menjudgment orang, saya bilang, gue nggak lebih baik dari lu. Gue pun lagi diproses. Bedanya gue duluan aja bertobat. Kalau lu duluan bertobat, mungkin lu lebih duluan dibanding gue. Tapi firman akan mengubahkan hidup kita setiap hari. Karakter kita, cara kita melihat Allah, cara kita melayani. Nah, itu penting sekali. Supaya apa? Tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Amin. Mazmur 1 ayat 2-3 bilang begini. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Sudah perhatikan, kata kesukaan berarti hobi, lebih dari hobi, sesuatu yang penting buat dia. Efeknya apa? Dia akan merenungkan itu siang dan malam. Satu binatang yang melakukan pengunyahan 2 kali sebelum dia telan ke dalam perut adalah sapi. Dia namanya memamah biak ya. Jadi dikunyah dulu, habis itu air liur terus dimuntahin, terus dimakan lagi. Kira-kira begitu. Firman Tuhan, ketika engkau menyukai firman itu, maka engkau akan mulai merenungkannya. Di jalan, di kantor, tiba-tiba Tuhan ingatkan tentang apa yang dia sampaikan. Dia akan ingatkan engkau tentang berbagai hal yang akan dia lakukan. Kalau engkau benar-benar menyukainya, jangan kaget kalau kamu akan selalu merenungkannya. Ada satu kejadian yang cukup menarik waktu itu. Saya tuh nggak sengaja tuh ada satu pop-up, terus saya baca satu novel gitu. Ya, novel, dan saya baca cuma sekelumit, bagus ceritanya. Ya, karena saya suka baca orangnya, jadi saya baca, saudara. Saya baca, saya ikutin, dan waktu itu kan malam ya mau tidur, terus saya lihat baca. Saudara tahu apa yang saya lakukan waktu saya baca itu? Narasinya, tulisannya, alur cerita itu keren bener. Akhirnya saudara, tanpa saya sadari, saya bisa baca sampai 4 jam. Karena ini novel berbayar, akhirnya saya cuma cukup seminggu. Karena saya lihat di YouTube, rekaman itu udah habis gitu. Saya dalam waktu 1 minggu, saya sudah bisa membaca hampir 3.000 halaman. Saya cari ke halaman 4.000 udah kagak ada. Bayar semua. Wah, kayaknya kalau bayar nanti, wah jangan deh. Ketika kita suka akan sesuatu yang kita ingin lakukan, maka kita akan begitu haus. Tiap hari akhirnya di jalan waktu saya iseng, saya putar rekaman YouTube-nya, saya lihat tulisannya kan. Kan kalau baca kan ada ya, orang capture ya kan. Nah saya baca gitu kan. Wow, dia punya narasi yang bagus. Itu sama seperti ketika saya baca firman, ketika Tuhan bicara, dia mulai mengajarkan ada banyak hal yang baru. Dan efeknya apa? Alkitab katakan, kalau kamu menyukai firman, kamu merenungkan Taurat itu, apa yang tadi saya sampaikan di awal, ini kejadian, yaitu menghasilkan buahnya pada musimnya. Engkau gak perlu ngeluh-ngeluh, Tuhan kapan gua berbuah, kapan gua berhasil, kapan ini terjadi. Lo gak perlu ngeluh, bahkan belum lo minta udah terjadi. Yang kedua apa? Yang tidak pernah layu daunnya, gak pernah stres, gak pernah frustasi. Dia selalu punya passion yang begitu luar biasa. Dan yang menarik lagi, apa saja yang dibuatnya pasti berhasil. Amin. Amin. Sampai satu kali nanti kamu akan di kantor atau di sekolah, kasih aja sama dia, pasti bagus. Amin. Udah punya pengalaman? Udah jangan yang lain, lo kasih ke dia aja. Dia orang keren. Jangan kasih yang lain. Saudara tahu, karena kamu punya legitimasi, apa saja yang kamu buat pasti berhasil. Amin. Simple. Renungkan firman. Menyukai itu. Renungkan siang dan malam. Mazmur 91 ayat 14-16, ini yang terakhir ya.
Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Saudara perhatikan, ketika orang yang mencintai firman, karena firman itu adalah Allah, karena dia ngerenungkan itu siang dan malam, ini hanya dilakukan oleh orang yang lagi jatuh cinta. Saudara pasti kalau pengalaman lagi falling in love ya, lagi jatuh cinta pertama ya kan, lu pasti mikirin terus ya kan, baru habis nelpon, pengen nelpon lagi ya kan, baru habis chat, pengen chat lagi, bener ya? Bener nggak? Atau jangan-jangan lu cintanya cuman cintaan gitu ya? Tapi kalau beneran cinta ya, karena saya ngalamin saudara, ya sampai diusir sama orang wartel. Pak, udah jam 1 pagi pak, mau tutup pak. Dulu kan wartel nggak tahu ya, dulu kan belum ada handphone ya, warung telekomunikasi. Jadi kalau kita mau nelpon tuh biasa pakai wartel. Zaman kalian kan belum ada telepon koin ya. Dulu saya kumpulin koin untuk nelpon TH saya yang sekarang udah jadi istri saya. Koinnya udah banyak. Saya biasa kalau udah diusir sama orang wartel itu udah biasa. Padahal baru nganterin, baru ketemu, nelpon lagi. Hatinya melekat kepada aku. Ya, bucin ya. Katanya bucin lah ya. Kita bucinnya sama firman Tuhan. Dan dikatakan bahwa aku akan meluputkannya, akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Saudara, meluputkan, membentengi, itu benar-benar double protection. Dari luar, dari atas, dari bawah dibentengi, dijagain. Dan bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, dan aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Saudara lihat, kata-kata ini begitu powerful. Bahwa dia akan menyertai kita dalam kesesakan. Kata kesesakan ini bicara tentang pencobaan atau sesuatu yang kita nggak bisa prediksi. Ketika saya mengalami kondisi ini, saya tiba-tiba shock, saudara. Ini sesuatu yang tiba-tiba terjadi dan nggak pernah diprediksi. Shocking, wow. Saya nggak tahu apakah ada kejadian yang tiba-tiba membuat saudara shock. Entah tiba-tiba saudara divonis sakit A, keluarga saudara meninggal, kecelakaan, whatever, nggak tahu. Tapi Alkitab katakan di dalam kesesakan, ketika kamu lagi shock, dia akan menyertai kamu. Dia akan meluputkan kamu dan akan memuliakan kamu. Wow. Dan gak cuma itu aja. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saudara lihat, pertolongan Tuhan yang ajaib kalau engkau melekat dengan firman. Kamu akan melihat bagaimana Allah akan bekerja. Dan sebagai penutup khotbah saya ambil quote dari TB Joshua, karena nggak kelihatan nih. Every word of God is spirit and life. When you receive and obey the word of God, the power of God work in you. Saya mau main musik maju ke depan. Kita mau datang sama Tuhan. Firman adalah roh dan hidup. Ketika kamu menerima dan taat terhadap firman itu, kuasa yang sama yang kamu percayai, itu sedang bekerja di dalam kamu. Wow. Mari datang padanya. Hampiri Tuhan, tutup matamu. Kita mau datang dan berdoa supaya siang hari ini engkau semakin melekat kepada Tuhan. Atau mungkin engkau udah lama gak pernah baca firman. Membosankan. Atau mungkin kau sedang menghadapi momen, kalau mau tidur ya baca Alkitab aja, gue pasti tidur. Ada? Itu era-era di mana saya awal baru belajar baca firman.
Kalau saya nggak bisa tidur, saya baca firman, saya pasti tidur. Tapi firman Tuhan hidup, dia nggak pernah gagal. Dia mengubahkan saya. Dan firman yang sama akan mengubahkan engkau. Amin. Mari datang pada Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri. Masing-masing kita datang kepada Tuhan. Tuhan sudah kasih senjata buat kita. Senjata yang dunia gak punya. Senjata rahasia. Gue masih SMP, masih sekolah. Saya menikmati bagaimana firman itu melekat di dalam masa-masa remaja saya. Firman itu mulai mengajar, menintrospeksi. Bahkan ada banyak hal, mungkin di momen itu gak enak waktu firman mulai mengoreksi kita. Masuk ke dalam, dia bilang, kamu harus ampuni papamu. Kamu harus ampuni temanmu. Kamu harus belajar untuk bangun pagi. Kamu harus belajar untuk memberi. Kamu harus belajar untuk mengasihi. Mungkin momen itu firman mulai bicara, dia dengan lembut akan mengajari saudara. Allah kita bukanlah Allah yang tiba-tiba saudara. Tapi Allah kita adalah Allah yang merencanakan segala sesuatu dengan baik. Sangat baik sekali. Kalau kamu hidup di dalam firman, kalau kamu benar-benar berpegang pada firman-Nya, kamu tinggal tunggu waktu bahwa hidupmu pasti berubah. Pasti. Sebandel-bandelnya kamu, sejahat-jahatnya kamu, kalau kamu melekat dengan firman, tinggal tunggu waktu firman itu akan mengubahkan kamu. Tunggu waktu. Beneran. Daud dan Goliat itu bisa menjadi pertempuran yang menarik. Dan pemenangnya adalah Daud. Bukan karena Daud tiba-tiba, tapi karena dia berlatih firman. Saudara camkan apa yang dikatakan, bahwa hari ini juga Allah segala barisan akan menyerahkan nyawanya kepadaku, nyawamu kepadaku. Dari mana dia tahu kata-kata itu? Kalau bukan dari firman. Hari ini juga, bahwa aku, bisnisku, pekerjaanku, studiku, Tuhan beri kemenangan kepada aku. Mari datang kepadanya. Dunia digital membuat kita begitu mudah mengakses apapun. Handphone saudara gak perlu menjadi orang yang alim. Di masa dulu saya mesti bawa Alkitab kemana-mana untuk saya bisa baca. Saya akan baca, jadi orang yang sangat freak di masa itu, karena gak punya hal yang digital untuk dibaca. Tapi hari ini saudara akan menjadi orang yang sangat freak dengan handphone saudara. Mereka gak tahu saudara ngapain. Mereka main games. Saudara mulai baca firman Tuhan. Saudara mulai merenungkannya. Mereka chattingan atau yang lain. Ya banyak orang kalau ketemu dia lagi asik dengan handphone, main games. Tapi saudara mulai ambil waktumu, mulai baca. Karena Tuhan ingin mengubahkanmu, memakaimu, dan mendemonstrasikan kuasa Allah bekerja melalui engkau. Amin. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan.